Nama saya Raden Radityo. Saya mahasiswa dari Institut Manajemen Biata Indonesia. Saya di sini akan memaparkan tentang business environment atau lingkungan bisnis. Simak baik-baik ya. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk pengertian lingkungan bisnis nih. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Klasifikasi tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial, kedua lingkungan industri, ketiga lingkungan ekonomi, dan keempat lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Dari beberapa teori pengertian lingkungan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Nah, komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian menurut sebagian pakar ekonom, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh man atau tenaga kerja, money atau modal, material atau bahan baku, machine atau perlengkapan atau peralatan produksi, dan metode. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Perintah di sini sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Pemegang saham di sini juga berperan penting dalam kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam menentukan kelanjutan bisnis sebuah perusahaan. Kreditor menjadi pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan, terutama ketika sebuah perusahaan mengalami keadaan di mana mereka membutuhkan modal. Pesaing adalah organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Pesaing atau kompetitor merupakan elemen yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya publik, dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat sebagai objek pemasaran atau marketing bisnis sebuah perusahaan tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada elemen eksternal selanjutnya adalah perantara. Peran distributor dinilai sangat sentral, fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dan masyarakat sebagai konsumen, yang mampu membuat fungsinya yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Selanjutnya pemasok merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi lain. Terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut. Makro yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum atau pemerintahan, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Lingkungan ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Selanjutnya teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan atau input menjadi keluaran atau output. Selanjutnya komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Selanjutnya komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya lingkungan global memaksa dunia bisnis untuk bersaing di era yang lebih luas dengan tanpa batas.
Selanjutnya, lingkungan teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selanjutnya, sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis.